Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Dai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Indro Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang menyambut Hari Wanita. Hari Perempuan Sedunia atau Hari Wanita Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Cukup panjang rekam jejak sejarah diperingatinya Hari Perempuan Sedunia ini. Beberapa di antaranya terkait peran perempuan dalam sejumlah peristiwa penting di bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Secara pribadi, saya sendiri belajar dari sosok-sosok perempuan sederhana yang berjuang dengan setia dalam tugas kehidupan sehari-hari mereka di tengah keluarga. Nenek Hapsah adalah salah seorang wanita yang patut dikagumi perjuangannya. Usianya tidak lagi muda, tetapi semangat dan tenaganya luar biasa besar. Nenek Hapsah berusia 73 tahun. Ia tinggal di daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, Nenek Hapsah berjuang untuk mengantarkan cucu kesayangannya, Nur Azhar. Nur Azhar kini berusia 18 tahun. Sejak umur setahun, Nur divonis menderita cerebral palsy. Cerebral palsy atau CP adalah gangguan kontrol terhadap fungsi motorik karena kerusakan yang terjadi pada otak yang sedang berkembang. Selama hampir 17 tahun ini, Nur Azhar harus menjalani terapi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta Pusat, dan Nenek Hapsah yang setia mengantarnya. Walau itu berarti ia harus menggendong Nur Azhar kemana saja, termasuk naik turun kendaraan umum selama lebih dari 4 jam sehari menempuh perjalanan Bogor, Jakarta. Dengan setia, Nenek Hapsah menanamkan harapan pada cucu semata wayangnya. Nur Azhar dilahirkan pada 3 Juli 1995. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 3 tahun dalam sebuah kecelakaan motor. Setelah itu, ibunya meninggalkan Nur tanpa jejak. Nur tidak dapat berbicara, dan Nenek Hapsah berjuang keras untuk dapat berkomunikasi dengannya. Selama 13 tahun, dengan segala perjuangannya, kini Nenek Hapsah mengerti apa yang dimaksud Nur, walau ia tidak mengucapkannya secara langsung. Kalau ke satu nggak hujan, terkadang kan di Jakarta, di sini nggak hujan, Jakarta hujan. Kadang panasnya sampai rasanya sejengkal kan. Coba sambil gendong, udah keringat kita basah, dia mau ajakin pergi. Kalau kita Jakarta kan nggak kayak di sini, mobil begini kan, Jakarta semrawut. Mau pergi mana coba gitu. Tapi dia seneng, karena dia seneng ketawa-ketawa, jadi kita juga seneng, capeknya nggak ada. Nenek Hapsah berusaha mendidik Nur dengan tegas tetapi penuh kasih sayang. Harapan utama Nenek Hapsah adalah kemandirian Nur. Apapun akan dilakukan untuk itu. Karenanya, walaupun lelah setelah sepanjang hari menggendong Nur, ia tetap membanting tulang dengan menjadi buruh cuci. Ya, habis bagaimana ya? Emang saya sih ya, hati saya tuh keras. Sampai di mana selagi saya masih punya anak ini gitu. Ya, kecuali kalau saya udah nggak ada, ya itu terserah lah. Tapi keinginan saya minta sama Allah, saya nggak ada, dia pun udah ikut saya. Sosok Nenek Hapsah adalah sosok sederhana yang begitu setia dan sabar menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur apapun yang harus dihadapi. Lahir sebagai anak dari keluarga petani yang sederhana, Heni Sri Sundani tetap bertekad besar dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia pun bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Di sela waktu kerjanya, ia sanggup menyelesaikan kuliah S1 dalam bidang manajemen wirausaha di St. Mary's University Hong Kong. Ia tercatat sebagai salah satu mahasiswa terbaik pada tahun 2011. Kembali ke kampung halamannya, Heni menggagas gerakan untuk mencerdaskan anak-anak petani di desa dan sekitarnya.
Gerakan Anak Petani Cerdas kini menaungi lebih dari 500 anak petani dari 5 kampung di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Masih ingat ya? Tapi kami di sini benar-benar ikhlas ingin berbagi dengan sesama. Kami nggak punya uang untuk diberikan kepada banyak orang gitu, tapi kami punya satu ilmu gitu, ingin dibagikan kepada orang lain. Untuk anak-anak kita bikin gerakan Anak Petani Cerdas. Kenapa Anak Petani harus cerdas? Karena saya percaya bahwa ilmu pengetahuan itu senjata paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan anak petani ini adalah satu-satunya harapan bagi petani untuk mengubah nasib keluarganya. Makannya sama apa? Tangan kanannya pegang perut. Tangan kirinya mana? Tangan kiri. Oke, satu-satu. Tangan kanan pegang pipi, pegang. Kita pegang perut, kita pegang. Setiap akhir pekan, Heni Sri Sundani, wanita kelahiran Ciamis 27 tahun silam ini, memiliki agenda rutin untuk mengajar anak-anak di beberapa kampung petani. Kenapa petani gitu? Karena memang saya sendiri tidak ingin melupakan akar dari mana saya berasal. Saya anak petani dan saya melihat bahwa kehidupan petani sampai sekarang itu masih buruk dibandingkan dengan profesi yang lainnya. Mungkin buruh masih punya penghasilan setiap bulannya, dia punya asuransi, dia punya jaminan kesehatan dan sebagainya. Petani punya apa? Mereka nggak punya apa-apa. Karena memang saya melihat perhatian pemerintah juga masih sedikit ya untuk ke pelosok-pelosok kampung gitu, istilahnya belusukan gitu. Dan saya juga melihat bahwa perhatian kepada para petani itu sangat kecil, apalagi kepada keluarganya gitu. Kali ini, Heni bersama dengan suami Aditya Ginantaka dan para relawan mengajar di Kampung Cigelap, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tak jarang, anak-anak didik dari Kampung Sasak ini turut dalam perjalanan untuk belajar bersama di Kampung Cigelap. Mereka berjalan kaki menyusuri perkampungan warga dan pinggiran sawah menuju Kampung Cigelap. Jarak yang mereka tempuh sekitar 2 km. Padahal semangat mereka untuk belajar, untuk menjadi lebih baik itu sangat besar gitu. Tapi tidak ada orang yang melihat semangat itu. Tapi saya karena pernah berada di posisi mereka, saya pernah seperti mereka, saya berasal dari lingkungan yang seperti mereka, saya berasal dari kampung, saya anak petani juga, saya merasa bahwa saya perlu membantu mereka menjadi lebih baik untuk mencapai cita-citanya. Dan mereka punya masa depan. Mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nah, dari sanalah gerakan Anak Petani Cerdas dimulai. Itu mungkin sekitar 2013 ya, 2013 kita mulai itu. Dan awalnya masih di 2 kampung saja, dan dengan jumlah murid di Kampung Sasak itu hanya sekitar 15 anak. Di Kampung Jampang itu sekitar 50-an. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bergerak sudah di 5 kampung. Bahkan mau 6 kampung ya dengan di Cigombong, dan jumlah anak didiknya sudah lebih dari 500 orang. Gerakan Anak Petani Cerdas sudah dilakukan di 5 kampung. Di antaranya Kampung Sasak, Kampung Jampang, Kampung Babakan Pulo, Kampung Pulo, dan Kampung Cigelap. Sebenarnya sih awalnya kita pengen memberikan alternatif pengalaman belajar ya buat anak-anak di kampung sini, karena mungkin sudah kita tahu kalau di sekolah mereka mungkin hanya dikasih buku, kemudian disuruh membaca, disuruh menyalin, kemudian dikasih tugas PR, dan ketika kita tanyakan ke anak-anak pun kita kaget gitu. Kelas 4 atau kelas 6 perkalian saja masih belum menguasai gitu, perkalian 2 angka gitu. Walaupun mungkin matematika mereka kadang-kadang merasa sulit atau malas dan segala macam, tidak minat. Tapi ketika saya mengajarkan dengan cara main games, kemudian dengan kuis, dengan tebak-tebakan, mereka lebih bersemangat. Dan dia bukan hanya mendukung dari belakang, tapi dia menjadi bagian dari kami. Dia melakukan hal yang sama dengan saya, membantu saya mengajar, membantu saya ke kampung-kampung juga gitu untuk menolong orang lain.
Kegiatan mencerdaskan anak-anak kampung prasejahtera ini menarik simpatik para pemuda untuk turut berperan sebagai relawan pengajar. Dikala anak-anak kota sudah individual, tidak mengenal lagi satu sama lain, di mana mereka bermain sendiri-sendiri, di mana mereka asik bermain di depan TV dengan gadget mereka yang serba mewah. Mereka nggak punya harta, mereka nggak punya mainan. Tapi saya melihat keakraban mereka itu menguatkan satu sama lain, sehingga mereka tidak merasakan kalau mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak merasakan kalau mereka kurang. Kebersamaan itulah yang mengisi dan mereka membuat mereka kaya. Gerakan anak petani cerdas ini memberi harapan bagi anak-anak untuk menggapai cita-cita mereka. Henny dan teman-temannya juga mengupayakan beasiswa bagi anak didik mereka, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Dan alhamdulillah dengan beasiswa ini kami sudah membantu lebih dari 100 anak petani. Dan itu bisa menyelamatkan, mungkin setengahnya itu adalah anak-anak yang putus sekolah dan kami sekolahkan, seperti itu. Salah satu penerima beasiswa adalah Kuroto Aini atau biasa disapa Eni. Ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Kini, Eni pun tergerak untuk membantu mengajar anak-anak yang berada di kampung Cigelap. Karena memang di kampung orang tuanya mereka berpendidikannya itu sangat rendah sekali, rata-rata hanya SD. Bahkan lebih dari 50% orang tua anak-anak itu tidak bisa baca tulis. Nah, kita akan cuci tangan ya. Sebenarnya harus pakai sabun. Makanya kami membuat satu program, itu bukan hanya edukasi saja, tapi di bidang kesehatan, di bidang pemberdayaan ekonomi, dan di bidang pendampingan untuk edukasi ke masyarakatnya itu sendiri gitu, bahwa mereka itu bisa lebih baik, mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Salah satu kuncinya adalah dengan pendidikan. Mungkin ketika orang tuanya sudah tidak mau lagi belajar, tapi mereka masih punya harapan. Harapannya ada pada anak-anak itu, anak petani cerdas. Kampung Cigelap berada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain akses yang cukup jauh untuk menjangkau kota, tingkat ekonomi penduduk di kampung ini masih rendah, khususnya di RT 3 RW 6. RT ini menjadi lokasi utama dilaksanakannya gerakan anak petani cerdas. Ya, kalau di kampung Cigelap memang di antara semua kampung itu yang paling kompleks masalahnya. Dari mulai anak-anak banyak yang putus sekolah, dari SD juga hanya sedikit yang bisa melanjutkan ke SMP. Saya melihat bahwa di Cigelap itu bukan hanya masalah dari sisi pendidikannya saja, ekonominya juga sudah jelas, karena memang satu bidang itu berkaitan dengan yang lain. Ketika dia berpendidikan rendah, maka dia tidak bisa bersaing. Ketika dia tidak bisa bersaing, maka ya dia hanya bisa bekerja serabutan dengan upah yang begitu murah. Tapi karena memang kita benar-benar konsen, kita ini tidak memposisikan hanya sebagai guru yang datang ke sana mengajar lalu pulang. Kami ini mungkin sudah seperti orang tua bagi mereka. Kami ini teman bermain mereka. Kami ini kakak-kakak buat mereka. Yang ingin mengayomi mereka juga ingin didengarkan. Siti Hamimah berusia 13 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia duduk di kelas 1 SMP Sanawiyah. Seusai belajar, Hamimah kerap membantu ayahnya bertani dan berternak. Hamimah adalah pembuka jalinan jodoh baik antara Henny dan anak-anak kampung Cigelap. Karena latar belakangnya, Henny pun tergerak membuka gerakan anak petani cerdas di kampung ini. Dan ada satu anak yang bernama Hamimah. Dia menuliskan satu kisah bahwa dia sedih karena dia sendiri berasal dari keluarga yang miskin. Dia sedih melihat kondisi keluarganya. Hamimah itu seperti seorang malaikat yang dikirim ke saya untuk mengatakan bahwa kamu dibutuhkan di sini, kamu harus membantu warga di sini. Iya, Bu Eni bilang gitu. Harus rajin membaca, belajar, rajin sekolah. Harapan saya bisa menjadi dokter supaya mudah-mudahan ada orang yang baik hati seperti Bu Eni ingin memberikan sedikit uang membantu. Mudah-mudahan kebiayaan saya untuk kuliah, belajar dengan sungguh-sungguh, terus supaya mendapat ranking, bisa mendapat beasiswa.
Hamimah merupakan satu di antara anak lainnya yang memiliki harapan besar untuk meraih pendidikan tinggi. Agar kelak, ia mampu mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Salah seorang anak perempuan lain yang juga dari awal telah mengikuti gerakan anak petani cerdas ini adalah Kurotul Aini. Usianya sekitar 16 tahun. Rekan-rekan sebayanya telah menikah di usia sangat muda, mengikuti tradisi di kampung tersebut. Tetapi Eni memilih untuk melanjutkan sekolahnya. Eni tinggal bersama orang tua, kedua adiknya, dan kakak ketiganya yang memiliki 5 orang anak. Suami kakaknya telah meninggal dunia karena menderita sakit diare akut. Ayah Eni hanya bekerja buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Jadi beban keluarga ayahnya ini itu begitu besar. Mungkin Eni melihat dia ingin menjadi anak yang berbakti dengan membantu orang tuanya bekerja. Tapi nggak punya uangnya gitu, jarang untuk sekolah ke SMA. SMP saja dia masih punya tunggakan yang banyak gitu. Dari sana saya berdiskusi dengan suami dan akhirnya kami memutuskan kami akan membantu keluarga Eni. Saya bisa ngerasain ya, gimana gitu cara belajar yang baik, jadi yang baik. Saya juga bisa belajar banyak dari itu semua. Saya pengen belajar dari sekarang, jadi kayak cara mengajar gimana, yang kajian yang baik. Jadi kalau saya suatu saat nanti bisa jadi guru, saya jadi bisa ngajar. Banyak, kalau tentangnya banyak. Ya bisa, kalau di rumah, saya tuh sering banget dihina-hina. Makanya saya pengen buktiin semua yang saya punya, yang saya bisa. Saya nggak mau dihina lagi. Saya pengen perjuangkan semua impian saya, yang saya dari kecil impikan. Saya pengen ngebahagiain orang tua saya. Oh gini ya. Nah, ini kakeknya Indra, ini nenek. Oh, udah ketemu ya? Tidak berbeda dengan perjuangan Hamimah dan Eni di kampung Cigelap. Indra Lesmana, yang merupakan anak didik di kampung Sasak, juga harus berjuang meraih pendidikan. Di usia yang sangat belia, ia menjadi tulang punggung keluarga. Sejak kecil, Indra dirawat oleh kakek dan neneknya yang kini sudah berusia lanjut. Kakeknya Nimang berusia 70 tahun, sudah tidak dapat bekerja lagi. Sedangkan neneknya Nahara berusia 65 tahun, masih bekerja menganyam tikar pandan. Nenek hanya menghasilkan uang, mungkin hanya untuk beli beras saja. Jadi nggak bisa bantu Indra untuk membayar biaya-biaya ke sekolah. Akhirnya Indra memutuskan untuk membantu neneknya. Jadi dia mungkin karena intuisinya, meskipun kecil, usianya masih kecil, tapi dia mandiri. Dia berpikir bagaimana supaya dia dan neneknya bisa terus makan, supaya dia bisa terus sekolah. Saya sehari-hari di rumah bantu kakek nenek kebun. Terus suka ngambil pandan, nanam singkong, nyiramin pohon cabai. Saya dulu putus sekolah karena jauh. Terus kalau lagi gak ada mobil jalan, tuh ketinggalan sekolah. Terus lama-lamaan berhenti saya. Saya udah bisa belajar komputer, terus gambar-gambar, nulis. Bahasa Inggris agak belum lancar, pengen dapat ranking pertama. Terus bikin nenek sama kakek bangga. Bisa kesiniin kayak gini nih. Nah udah jadi. Memang saya sudah memutuskan untuk resign, tidak bekerja pada sebuah instansi atau apapun gitu. Dan memang waktu terbesar dihabiskan untuk mengurus semua kegiatan ini. Jadi awalnya saya itu sama suami melakukan kegiatan ini benar-benar hanya dari modal uang dari kantong kita gitu. Awalnya karena hanya beberapa anak, hanya puluhan anak gitu, kami masih sanggup. Tapi ketika anaknya sudah semakin banyak, maka kebutuhannya pun semakin besar dan kami tidak sanggup melakukan itu sendiri.
akhirnya saya terpikir, saya share kegiatan-kegiatan kami di sini mengenai kegiatan anak petani cerdas, mengenai anak-anak yang membutuhkan bantuan. Akhirnya saya share kegiatan foto-fotonya di Facebook. Lama-lama akhirnya ketika kami mendata, Masya Allah ini sudah dari 5 benua loh ternyata donatur kita, dan mereka rutin memberikan donasi setiap bulannya. Heni Sri Sundani adalah seorang anak petani yang pernah menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong. Jadi ketika kembali ke Indonesia memang keinginan saya untuk berbagi itu sangat besar. Saya melihat bahwa di luar sana banyak orang yang tidak beruntung seperti saya gitu. Tahun 2011, Heni memutuskan kembali ke Indonesia setelah 6 tahun ia bekerja di Hong Kong. Di tengah pekerjaannya sebagai pekerja migran, Heni tetap berjuang menggapai cita-citanya meraih pendidikan tinggi. Beruntung, majikan kedua Heni memberi motivasi besar kepada Heni untuk melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Heni menyelesaikan kuliah S1 Bachelor of Science dalam bidang manajemen wirausaha di Saint Mary University Hong Kong. Ia tercatat sebagai mahasiswa terbaik tahun 2011. Untuk modal saya kuliah, tapi di sisi lain juga saya ingin punya satu dorongan ya terbesar, saya ingin memutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Jadi ketika saya berasal dari keluarga petani di pelosok kampung, dan saya termasuk sarjana pertama ya di kampung saya gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa gitu. Meskipun kita nggak memiliki begitu banyak keterbatasan, kita nggak punya uang untuk kuliah, kita bisa loh kalau kita punya tekad yang besar untuk itu, untuk mencapai cita-cita. Heni juga dikenal dengan nama pena Jala Darah. Ia juga telah menghasilkan karya tulisan dalam berbagai judul buku. Bagi Heni, pendidikan adalah kunci menuju masa depan lebih baik, dan berbagi ilmu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi saya ingin bermanfaat untuk orang lain, saya ingin keberadaan saya bermakna bagi kehidupan orang lain, dan saya ingin dengan adanya saya, dengan adanya suami saya itu memberikan satu keberkahan bagi orang lain gitu. Jangan meremehkan diri sendiri karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.